All right, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. We have special service today. Jadi kita akan punya ibadah yang spesial hari ini. But before we jump in it, I'm going to ask Melon to pray for us. Jadi sebelum kita mulai, kita mau minta Melan untuk berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat-Mu Tuhan dan hadirat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar Tuhan tentang Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap benih yang jatuh Tuhan tidak mati, tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi tumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan kami mau memakai itu untuk menjadi pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara lewat Pak Giri dan Pak Brent Tuhan. Biarlah apa yang mereka sampaikan Tuhan bisa sampai kepada kami Tuhan dan menyegarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Amen. Hari ini kita punya khotbah yang spesial karena kalau sampai 2 gembala berdiri berdua berarti serius ini. Serius. How many of you feel stronger since the last 10, having Brenton and Bonnie for the last 10 days? Jadi siapa yang merasa lebih kuat setelah ada beberapa waktu bersama Bunny dan Brenton dalam 10 hari ini? How many of you feel alive? Siapa yang merasa lebih hidup? Katakan amin. It's because you changed your normal. Karena kita mengubah kebiasaan kita. You were in fellowship every night. Kita ada di fellowship setiap hari. You were in the Word every night. Kita ada di firman Tuhan setiap hari. So if you want to stay alive, don't go back to normal. Jadi kalau mau terus hidup, jangan kembali ke yang biasa kemarin. Because you will die if you go back to normal. Karena kamu akan mati lagi kalau balik ke normal lagi. Amen. Amin. All right, let's jump in it. Let's go to Daniel chapter 2. Mari kita ke Daniel 2. This morning's message is titled Lavish. Jadi khotbah pagi hari ini itu berjudul lavish atau dilimpahi atau melimpahi. It comes from one of the steps of discipleship. Jadi ini datang dari salah satu langkah atau step di pemuridan. We're going to talk about lavish this morning. Dan kita mau bicara tentang mencurahi hari ini. We're going to read in Daniel chapter 2 verses 48 and 49. Kita akan baca di Daniel 2 ayat 48 dan 49. Let's read 48 first and then stop. Ya, kita mungkin baca di ayat 48 dulu, habis itu kita berhenti di situ. Ya, Daniel 2 ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Daniel was able to interpret Nebuchadnezzar's dreams. Jadi Daniel waktu itu mampu untuk menerjemahkan atau mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. And then the king lavished Daniel for it. Dan pada akhirnya Raja Nebukadnezar itu melimpahi banyak hal ke Daniel. He gave him many gifts. Dia memberikan banyak anugerah kepada Daniel. And then made him ruler over the entire province. Dan bahkan membuat dia dapat berkuasa atas seluruh area atau provinsi daerah itu. And made him in charge of all of the wise men. Dan Daniel juga berkuasa atas seluruh orang bijaksana. Here we can see King Nebuchadnezzar lavishing on Daniel. Jadi di sini ayat ini kita bisa lihat bahwa Raja Nebukadnezar itu sedang mencurahi banyak hal ke Daniel. There is a little bit of time between verse 48 and 49. Jadi hanya waktu yang sedikit saja antara ayat 48 dan 49. Now that Daniel is second in command, Jadi sekarang kalau Daniel ada di posisi kedua dalam pemerintahan itu, let's see what Daniel does. lihat apa yang Daniel lakukan. Ayat 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada
Sadrak, Meshak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. So Daniel goes to the king and says, I got 3 friends who should be leaders. Dan Daniel datang ke raja dan katakan, aku punya 3 teman yang harusnya juga jadi pemimpin. Appoint them as administrators. Dan menunjuk mereka sebagai orang yang mengelola daerah itu. And so Daniel was lavished on, Jadi Daniel sudah dilimpahi, and then he lavished on his friends. dan dia akhirnya juga melimpahi kembali ke teman-temannya. Daniel lavished on Shadrach, Meshach, and Abednego. Dan Daniel mencurahkan anugerah itu ke Sadrak, Meshak, dan Abednego. They were all raised to high positions. Mereka semua dinaikkan kepada posisi yang tinggi. But Daniel, most high. Tapi Daniel yang paling tinggi dari mereka. And I don't think when Daniel was being lavished on, Jadi saya nggak rasa kalau waktu Daniel itu benar-benar dianugerahi sesuatu, that Shadrach, Meshach, and Abednego dan Sadrak, Meshak, dan Abednego was saying, what about us? mungkin mengatakan, oh gimana kita? Oh dia dinaikin, kita enggak. I don't think they were jealous over Daniel's being raised. Saya rasa mereka tidak cemburu atas dinaikannya Daniel. They were probably saying, Daniel, he deserves it. He's an amazing guy. Mungkin dia menyatakan, oh Daniel memang layak untuk dapat itu. Daniel luar biasa memang. And then once Daniel gets in his high position, he says, I don't forget about my friends. Tetapi waktu Daniel juga dapat posisi yang tinggi itu, dia katakan, aku tidak lupa terhadap teman-temanku. Daniel was lavished so that he could lavish on others. Daniel sudah dilimpahi sehingga dia dapat melimpahkan kembali ke teman-temannya. And there was no jealousy in each person being lavished on. Dan tidak ada kecemburuan di antara mereka yang sudah dianugerahi. But it is natural and common to be jealous when you see someone being lavished on. Tapi memang secara alami di kemanusiaan itu seperti normal ketika engkau cemburu terhadap melihat seseorang yang lebih dianugerahi. It's right, it's normal, but it's not right. Jadi itu normal tetapi itu tidak benar. Turn with me to Genesis chapter 37. Mari kita lihat di Kejadian 37. Kitab Kejadian 37. Ayat 3 dan 4. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. So Jacob loved Joseph more than any of his other sons. Dan Yakub itu mengasihi Yusuf lebih dari anak-anaknya yang lain. And it was clear and evident because he gave him a special robe. Dan memang terbukti kalau dia lebih sayang karena Yakub memberikan jubah yang spesial buat Yusuf. His brothers' response to it was that they hated him. Dan respon dari saudara-saudaranya malah membenci si Yusuf. They couldn't even say anything nice to him. Bahkan gak bisa ngomong sesuatu yang baik kepada dia. In fact, when they got the opportunity, they got rid of him. Bahkan dalam begitu mereka dapat kesempatan mereka melenyapkan si Yusuf. Because they were jealous of Joseph. Karena mereka cemburu terhadap Yusuf. Because their father only gave a coat to Joseph. Karena bapak mereka cuma memberikan jubah yang indah itu ke Yusuf. And they knew their father loved Jacob more. Dan sehingga mereka tahu bahwa bapaknya itu lebih mengasihi Yusuf. And maybe God did too, because he only gave dreams to Joseph. Dan mungkin Tuhan juga, karena Tuhan cuma kasih mimpi itu ke Yusuf. So I can understand that the brothers were upset
Jadi saya bisa mengerti bahwa saudara-saudaranya itu marah terhadapnya. But getting rid of Joseph didn't fix their problems. Tetapi untuk menyingkirkan Yusuf dari hidup mereka tidak menyelesaikan masalah. It only made their problems worse. Bahkan dapat membuat masalah mereka lebih buruk. So it is natural to be jealous of someone. Jadi memang alami untuk kita cemburu terhadap seseorang. Turn with me to Matthew chapter 20. Lihat ke Matius 20. We're going to read verses 13 through 15. Kita akan baca ayat 13 sampai 15 Matius 20. Before we read it, I want to share the parable with you. Jadi sebelum kita baca, saya mau bagikan sedikit perumpamaan ini pada teman-teman semua. The parable is about a landowner who needs workers. Jadi ini perumpamaan ini tentang si tuan yang punya tanah itu butuh pekerja. And he goes in the early morning and finds workers and says, I'll pay you 1 denarii if you work all day. Dan dia pergi subuh-subuh untuk nyari pekerja. Terus dia bilang kalau kamu kerja aku kasih 1 dinar sehari. So they make a deal, they're excited, they got work for the day. Dan akhirnya mereka sepakat dan mereka semangat untuk bekerja. Akhirnya mereka bekerja hari. Later on that day, the owner went and got more workers. Jadi berikutnya, di saat berikutnya di hari itu, si tuan yang punya tanah pergi nyari karyawan lagi. And he did this a few times, even to when there was like just 1 hour left of the day. Jadi dia terus mencari karyawan tambahan sampai sejam terakhir jam kerja itu. Then the landowner said, it's time for me to pay my workers. Dan akhirnya pada waktu di mana waktunya saya perlu membayar seluruh karyawan ini. Those who only worked for 1 hour Semua yang cuma kerja cuma 1 jam received a denarii. yang mendapat 1 dinar. So maybe the ones that worked all day were thinking, man, if they got a denarii, we're gonna get paid good. Dan mungkin yang udah kerja seharian mereka berpikir mereka yang cuma 1 jam dapat 1 dinar, mungkin kita akan dibayar lebih. But when they finally got paid, it was still 1 denarii. Dan waktu mereka akhirnya semua terbayar, semua dapat cuma 1 dinar. And Jesus knew in the story they were upset. Dan Yesus tahu di cerita ini bahwa mereka semua terus marah. So we're going to read their response in verse 13 and 15. Dan kita mau baca respon mereka di ayat 13 dan 15 Matius 20. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati?" It's pretty clear. Sangat jelas, amin. It's easy to become jealous and envious when we see others receive. Sangat mudah sekali untuk iri hati dan cemburu ketika kita lihat seseorang dia menerima sesuatu. Jesus saying, I just want to be generous. Why are you jealous? Dan Yesus katakan, aku cuma mau memberi aja, murah hati. Kenapa kamu cemburu? You see, we're happy with what we have until we see what someone else has. Ya, kita senang banget sama apa yang kita punyai sampai kita lihat tetangga kita punya apa. We just read about Joseph. Kita barusan membaca tentang Yusuf. Those same brothers, they become the tribes of Israel. Dan saudara-saudaranya yang lain itu jadi suku-suku bangsa Israel. And the one named Judah, the Messiah comes from him. Bahkan salah satunya yang namanya Yehuda itu Mesias lahir dari keturunannya. And they knew that we are going to become the God's people, the fathers of God's tribe. Dan mereka semua tahu bahwa mereka semua akan menjadi leluhur dari umat Tuhan atau suku-sukunya Tuhan. But somehow they saw what Joseph received. Tapi nggak tahu gimana, tetapi mereka melihat apa yang diterima oleh Yusuf. And they forgot what they were to receive. Dan mereka lupa apa yang sebenarnya mereka sudah miliki juga. We're sharing this because lavish is the third step of the Talmudim process. Jadi kami bagikan hal ini karena
lavish atau mencurahi ini adalah step ketiga di dalam proses talmidim atau pemuridan. Who knows the first step of discipleship? Siapa tahu proses pertama dari talmidim? Take in, Ada mengambil. which is we find in Mark chapter 3. Kita akan ke Markus 3. We're going to read verses 13 and 14. Kita akan baca di ayat 13 dan 14. Markus 3 ayat 13 dan 14 yang sudah dapat katakan take in. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. That means Jesus took in those he wanted. Jadi artinya bahwa Yesus mengambil mereka yang dia inginkan. He chose 12 to be with him so that he could send them out to preach. Dia memilih 12 untuk bersama dia sehingga dia dapat mengutus mereka untuk memberitakan Injil. So the first process is that someone tries to take you in. Jadi proses pertama dalam pemuridan adalah ketika seseorang mau membawa engkau lebih dekat atau mengambil engkau. All of you are invited to be taken in. Jadi semua dari Bapak Ibu Saudara sudah diundang untuk masuk. Because you are in fellowship. Karena engkau ada dalam persekutuan. Fellowship is being called to be selected. Jadi di persekutuan itu adalah ketika kita terpanggil untuk terpilih dari banyak orang untuk masuk di dalam kelompok itu. We invited some of your children to be part of our school. Jadi kita undang beberapa anak-anak dari Bapak Ibu Saudara untuk masuk di dalam sekolah kami. Some of you have been invited to live in community houses. Beberapa dari teman-teman diundang untuk tinggal di rumah-rumah komunitas cowok atau cewek. And at different times, you've been taken in even to my own home. Bahkan di dalam beberapa waktu engkau sudah diundang untuk masuk di rumah kami sendiri. The offer to be taken in is not the issue. Jadi permintaan atau undangan untuk datang itu bukan masalahnya. If you're here, you've been invited in. Kalau kamu di sini pasti kamu sudah diundang. It's the second step where we begin to have issues. Jadi langkah kedua yang biasanya kita mulai punya masalah di sini. What is the second step? Apa langkah kedua? Attach. Atau melekat. Turn with me to Matthew 4:21-22. Mari kita ke Matius 4, 21 dan 22. Matius 4 ayat 21 dan 22 yang udah dapat katakan touch. Attach, not attack. Touch. I don't know, some can be like that. Take you in and you attack. It's attach. Ya. Ya. 21 ya. Matius 4 ayat 21 sampai 22. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya lah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Ia lalu mengikut dia. So, this is the invitation, and they leave everything behind to attach. Jadi lihat bahwa ada undangan bagi mereka dan mereka meninggalkan semuanya di belakang untuk semakin melekat. Attachment requires sacrifice. Lihat, untuk melekat itu diperlukan pengorbanan. The discipler takes in. Jadi ketika pemurid itu mengambil, Pemurid or discipler. The disciple
has to choose to attach. Dan murid itu harus memutuskan apakah mau melekat atau tidak. So Jesus says, "Come, follow me." Jadi Yesus katakan, datang ikut aku. And they have to sacrifice to attach their life to Jesus. Jadi mereka harus mengorbankan hidup mereka untuk semakin melekat kepada Yesus. They have to leave what they're attached to attach to something else. Mereka harus meninggalkan apa yang tadinya melekat di hidup mereka untuk melekat ke sesuatu yang baru. Attachment is never easy, Melekat itu tidak selalu mudah and it's never convenient. dan bahkan tidak selalu nyaman. They are in the boat with their father when Jesus calls them. Bahkan mereka itu sebenarnya di perahu bersama bapaknya waktu Yesus memanggil mereka. This is a test for them to see if they can attach. Jadi ini adalah ujian bagi mereka, apakah kira-kira mereka bisa melekat nggak ya? Turn with me to 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Lihat di 1 Korintus 11 ayat 1. Satu Korintus 11 ayat 1. Yang udah dapat katakan melekat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Verse 2. Ayat 2 juga. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Paul is saying, follow my example. Jadi Paulus sedang bilang, ikutlah aku. And he says, I praise you for holding on to the teachings. Jadi aku memuji, aku bangga sama kamu karena kamu memegang terus pengajaran yang ada. Holding on is attachment. Jadi selalu memegang kepada pengajaran itu adalah melekat. So you must attach to the teachings and way of life. Jadi engkau harus terus melekat kepada pengajaran dan cara hidup yang ada. You can join our meetings and not attach Kamu to the bisa teachings. terus bergabung di dalam pertemuan kami tetapi tidak melekat kepada pengajarannya. Attach means to hold on and you don't let go. Jadi melekat artinya bahwa kamu terus memegang pengajaran itu dan tidak pernah melepaskannya. And your pastors are always looking for those who attach. Dan gembala-gembalamu selalu melihat kepada mereka, mencari kepada mereka-mereka yang terus melekat kepada pengajaran ini. And help those who struggle to attach. Dan menolong mereka yang mungkin masih bergumul untuk bisa lebih melekat. So let's look at some attachment issues. Kita mau lihat beberapa masalah di dalam untuk melekat kepada pemuritan ini. Because this is where most discipleship failure happens. Karena ini di mana biasanya pemuritan itu gagal. Because if you can attach, then you can complete all the steps. Karena kalau kamu bisa melekat dengan benar, kamu bisa menyelesaikan semua prosesnya dengan lengkap. But without attachment, you cannot mature. Tapi tanpa kelekatan ini kamu tidak akan pernah bertumbuh dewasa. First attachment issue Pertama adalah masalah melekat ini adalah is fear and trust issues. di mana ketakutan dan ketidakpercayaan. And most of that is based on your past. Dan biasanya itu sebagian besar hal itu terjadi karena masa lalu kita. And you're trying to attach, but you're just afraid to. Dan kita pengen banget melekat tapi kayak takut aja. Your past has taught you don't attach to people. Jadi mungkin masa lalumu itu sudah mengajarimu bahwa jangan pernah percaya terhadap siapapun. Because they will probably hurt you like everyone else in your past. Karena mungkin nanti mereka juga akan menyakitimu kayak dulu masa lalumu. We see this often. Dan kami lihat ini sering sekali. But you cannot let your past direct your future. Tapi kita tidak bisa biarkan masa lalu kita mengatur masa depan kita.
So you have to deal with fear and trust issues to attach correctly. Jadi kita harus berurusan dengan ketakutan dan ketidakpercayaan ini untuk kita dapat melekat dengan benar. Some people are uncomfortable with being attached. Ya, beberapa orang merasa tidak nyaman untuk melekat. They're uncomfortable with being close to someone because they fear they might fail. Jadi beberapa orang takut untuk lebih dekat sama seseorang karena mereka takut kalau mereka nanti jatuh dalam dosa. You say, I would attach, but what if I fail and disappoint them? I just not attach. Jadi aku mau dekat sama mereka tapi gimana nanti kalau aku gagal terus aku mengecewakan mereka, mending aku nggak usah dekat lah. Now once you're attached, we will lavish on you. Waktu engkau melekat kita akan mencurahi semua hal ke dalam hidupmu. And sometimes you are lightly attached. Terkadang kamu cuma ya tipis-tipis melekat lah. And then me, Miss Teresa, and the pastors here try to lavish on you. Dan mungkin ya gembala di sini, Pak Bre, Miss Teresa, dan kita semua coba untuk mencurahi banyak hal And you're like, hidupmu. I don't like lavish. Nah, dan mereka aku nggak suka dicurahi. So you detach. Dan akhirnya kamu tidak melekat atau melepaskan. Because you can't handle others loving on you. Karena kamu tidak bisa menerima kasih atau cinta dari orang lain. A third attachment issue Ketiga hal yang menjadi masalah di dalam kelekatan ini adalah some people just despise counsel. beberapa orang hanya tidak menghiraukan konseling atau pertimbangan. You don't want people giving you counsel or telling you what you should do. Ini kamu tidak mau melihat seseorang memberikan konsultasi atau meminta kita untuk lakukan apa yang harus kita lakukan. You just want to remain independent. Kamu cuma mau sendirian terus, independen. We cannot lavish on those who remain independent. Kami tidak bisa mencurahi apapun terhadap mereka yang maunya sendiri terus. The next attachment issue Masalah kelekatan yang berikutnya adalah is found in Matthew chapter 10 verse 37 through 39. Matius 10 ayat 37 dan 39. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Matius 10 ayat 37 dan 39, beginilah firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Now you see, these people might want to attach, Ya, melihat bahwa orang-orang ini mungkin mau untuk melekat, but they got so many other attachments. tapi mereka terlalu banyak hal lain yang dilekatkan ke diri mereka. You have no room left to attach. Kamu sudah tidak punya ruang untuk kamu bisa melekat dengan hal yang lain. And this is what Jesus is saying. You can no longer be attached to other things and be attached to me. Ini yang sedang Yesus coba katakan, bahwa kamu tidak bisa coba terus melekat sama yang lain tetapi juga mau melekat dengan aku. But they usually want to be attached, but they don't want to detach from other things. Orang-orang ini biasanya mau banget melekat sama Tuhan dan pemuridan, tetapi mereka tidak mau melepaskan yang lain. The last attachment issue Masalah yang lain untuk melekat ini. Genesis chapter 37 verse 4. Kejadian 37 ayat 4.
Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. When they saw their father lavish on Joseph, Waktu mereka lihat bapaknya itu lebih banyak memberikan sesuatu ke Yusuf, they didn't like it and they stepped back. mereka nggak suka dan mereka mundur dari itu. They completely detached from their brother Joseph. Dan mereka bahkan melepaskan benar-benar dirinya dari hubungan dengan Yusuf. So some people see others being lavished Jadi beberapa orang lihat seseorang dicurahi luar biasa. and they get jealous and they say, I don't want to be attached to this. Dan jadi cemburu dan iri dan aku nggak mau melekat sama hal ini. I didn't get lavished on in the same way. Saya tidak diberi sesuatu dengan hal yang sama. It's the same as the laborers who said, I worked all day, I should get more. Dan sama halnya tadi perumpamaan tentang si pekerja tadi bahwa aku udah kerja seharian, aku harusnya dapat lebih. If you look at it as Jacob loved Joseph more, Jadi kalau kamu lihat seperti bagaimana si Yakub mengasihi Yusuf lebih, you might get jealous. mungkin kamu akan iri hati. But if you see it as God is being generous, Tapi kalau yang kamu lihat adalah Tuhan sedang bermurah hati, and He's going to use Joseph actually to save all of his brothers from starvation. dan bahkan Tuhan sedang mau memakai Yusuf untuk bagaimana menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan. That they would all die and their father would die if it wasn't for Joseph. Di mana mereka semua akan mati dan bapaknya juga akan mati kalau tidak karena Yusuf. Then I think they'd become a little more thankful for Joseph being lavished on. Dan setelah itu baru mereka mungkin berpikir sedikit bersyukur terhadap apa yang sudah dicurahkan kepada Yusuf. Now before we get into lavish, Dan sebelum kita masuk kepada lavish yang beneran, I want to redeem Joseph's brothers. saya mau mengambil saudara-saudara Yusuf, menyelamatkan saudara-saudara Yusuf. Joseph has been in Egypt for many years. Jadi Yusuf akhirnya sudah di Mesir waktu itu bertahun-tahun. The brothers think he's dead. Jadi saudara-saudaranya berpikir, oh dia mati. And there's a great famine in the land. Dan akhirnya ada kelaparan yang besar di tanah itu, tanah tempat mereka tinggal. And they have to come to Egypt just to survive, to get food. Dan keluarga Yakub harus ke Mesir hanya untuk mengambil makanan, untuk bisa bertahan hidup. They have to come to Egypt and beg for food. Mereka harus ke Mesir dan mengemis untuk makanan. And Joseph recognizes his brothers. Dan Yusuf menyadari saudara-saudaranya. And Joseph is going to put his brothers to the test. Dan akhirnya Yusuf mau kasih ujian terhadap saudara-saudaranya ini. He said, is this all the brothers? Apakah ini semua saudara-saudaramu? They said, no, we have a younger brother. Oh enggak. Our father's favorite. Oh enggak. Mereka bilang, oh ada yang si bungsu itu favoritnya bapak saya. And we didn't want to bring him on a dangerous journey because our father loves him. Jadi kami nggak mau bawa dia di dalam perjalanan yang bahaya karena bapak itu sangat mengasihi dia. Joseph said, bring him here. Ya, Yusuf katakan bawa dia. You want food, you bring Benjamin here. Kamu mau makanan, bawa Benjamin ke sini. And so they go home and plead with their father, let us bring Benjamin to Egypt. Dan terus mereka saudara-saudara ini pulang ke rumah itu dan meminta bapaknya untuk biar Benjamin bisa pergi ke Mesir. And Jacob says, don't let any harm come to him or I'm going to die. Dan Yakub katakan jangan biarkan ada kesulitan datang ke dia, kalau tidak aku akan mati. So clearly he's now their father's favorite. Dan benar-benar jelaskan bahwa si Benjamin sekarang adalah favoritnya bapak. And they bring Benjamin to Joseph, who is pretending to be like a Pharaoh. Jadi dia dibawa ke Yusuf yang pura-pura kayak Firaun. And he says, sit down, I will serve you a meal. Oke, duduk, yuk kita makan bareng-bareng. And he begins to give food to all of the brothers. Dan akhirnya dia mulai kasih makanan ke seluruh saudara-saudaranya. But when it came to Benjamin,
he gave 10 times as much. Dan waktu sampai ke Benyamin, si Yusuf kasih 10 kali lipat banyak makanan daripada yang lain. He knows Benjamin is the most loved by the father. Dia tahu bahwa Benyamin itu memang lebih difavoritkan oleh bapaknya. But what if Joseph lavishes his youngest brother? What will the other brothers do? Jadi waktu si Yusuf itu memberikan lebih banyak kepada si Benyamin, apa yang terjadi sama saudara-saudara yang lain? This time when they see Benjamin get way more than they received. Dan di waktu itu di mana mereka lihat Benyamin itu menerima jauh lebih banyak daripada yang diterima mereka. They say, maybe he's safe, maybe he's safe, maybe he's safe here. Oh, mungkin dia selamat di sini, mungkin dia baik-baik aja nanti di sini. They didn't say, why did he give him 10 and I got 1? Dia nggak bilang bahwa kenapa dia dapat 10, aku dapat 1. You see, they loved Benjamin. Lihat bahwa mereka mengasihi Benyamin. And they regret their mistake with Joseph. Dan mereka menyesal terhadap kesalahan yang mereka lakukan ke Yusuf. So now, Joseph has a second test. Dan sekarang Yusuf punya ujian kedua. He hides some silver cups in Benjamin's bags. Dia menyembunyikan satu gelas perak di tasnya si Benyamin. And he hides them in Benjamin's bags. Dan dia taruh di tasnya Benyamin waktu itu. And when they're leaving, he says, we have something stolen. We need to check your Dan bags. waktu mereka mau pergi, mereka katakan, oh kita ada yang kehilangan nih. Kita harus cek semua tas-tasnya. And they check all the bags. And when they get to Benjamin's bags, they find the silver cups. Ya, waktu mereka semua cek semua tasnya, akhirnya didapati di tasnya Benyamin. Immediately his brothers fall on their knees saying, let us clear ourselves. We are innocent. Jadi langsung seluruh saudara-saudara langsung berlutut dan katakan, biarlah kami menebusnya, kami tidak bersalah. They couldn't imagine losing their father's favorite, who was Benjamin. Jadi mereka tidak bisa membayangkan gimana kalau mereka bisa kehilangan anak yang paling disukai sama bapaknya, yaitu Benyamin. How could they go home without Benjamin? Gimana mereka nanti kalau pulang tanpa Benyamin bersama mereka? They begin to say, I'll take responsibility. Punish me. Ya, mereka langsung bilang, oh, oke, aku aja yang bertanggung jawab, hukum aja aku. And Joseph realized they've changed. Dan akhirnya Yusuf menyadari bahwa, oh, saudara-saudaranya sudah berubah. They're no longer jealous because there's a favorite. Mereka tidak lagi cemburu atau iri hati terhadap sesuatu yang lebih, seseorang yang lebih difavoritkan. And it said that he called them into a private area. Dan dikatakan bahwa mereka dibawa ke satu tempat yang lebih pribadi. And it said he cried out and told them who he was. Dan dikatakan dia berseru dan dia menyatakan siapa dia sebenarnya. He couldn't hold it in any longer. Dia tidak bisa nahan lagi. Si Yusuf tidak bisa nahan dan menyembunyikan lagi. He saw his brothers love one of them that was more lavished. Jadi karena dia melihat seluruh saudara-saudaranya yang lain tetap bisa mengasihi satu dari mereka yang paling disukai. And this helped Joseph to forgive his brothers. Dan ini membantu Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya. So what does lavish look like? Jadi apa itu lavish atau mencurahi? It means to become like a son. Jadi artinya adalah untuk jadi seperti anak. Let's go to 1 Timothy 1:2. Lihat di 1 Timotius 1:2. Yang sudah dapat boleh katakan amin. 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. He says to Timothy, my true son. Dia katakan kepada Timotius, anakku yang sah.
You see, Paul called Timothy to work with him. Lihat bahwa Paulus itu sebelumnya memanggil Timotius untuk bekerja bersama dia. And Timothy so attached to Paul Dan Timotius sangat melekat kepada Paulus. that he became like a son. Dan akhirnya dia jadi seperti anak. And Paul lavished on Timothy like his own son. Dan Paulus benar-benar mencurahai semua hal ke Timotius seperti anaknya sendiri. Timothy is in Paul's ministry like a son. Jadi Timotius itu di dalam pelayanan si Paulus seperti anak. So Paul had sons Jadi Paulus punya anak to carry on his ministry. untuk terus melanjutkan pelayanannya. And those were the men who attached to him like a father. Dan itulah anak-anak ini adalah mereka yang melekat kepada Paulus seperti bapaknya. Turn with me to Titus 1:4. Mari ke Titus 1 ayat 4. Maju sedikit. Titus 1 ayat 4. Yang sudah dapat katakan amin. Kepada Titus anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Titus also attached to Paul. Jadi Titus juga melekat kepada Paulus. I don't think Paul could say the same thing about Demetrius. Saya nggak rasa bahwa Paulus bisa ngomong hal yang sama kepada Demetrius. I think bahasa Demetri, ya. Lupa. Most of you are saying, who's Demetri? Berapa dari teman-teman siapa itu? He abandoned Paul for the things of this world. Jadi mereka dia menolak Paulus untuk lebih memilih hal-hal di dunia ini. He detached from Paul and reattached himself to the world. Ya, dia melepaskan diri dari Paulus dan kembali melekatkan diri kepada dunia. So Paul does not call him a son, but a traitor. Jadi Paulus tidak memanggil dia sebagai anak, tetapi hanya orang yang bertukar aja atau berdagang. Turn with me to Philemon chapter 10. Mari ke Filemon 10. Nggak ada Filemon 1. Oh, it's 10 and 11. There's only one chapter. Filemon 10 ada Filemon 10. Filemon. Ya, Filemon itu sebelum Ibrani cuma 1 lembar pokoknya. Ya, jadi kadang nggak kelihatan. Ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. So Paul says, Onesimus is now my son. Paulus katakan Onesimus bukan anak, And he's an escaped prisoner, or escaped slave. dia adalah seorang budak yang lari. And he attached to Paul. Dan dia melekat kepada Paulus. Now that he's a son, Paul is going to lavish on him. Dan karena dia menjadi anak, dan sekarang Paulus mencurahai semua hal kepada Onesimus. You see, Onesimus was a servant of Philemon. Lihat bahwa Onesimus ini adalah budak dari Filemon. Onesimus owed Philemon a lot of money. Jadi Onesimus ini berhutang banyak banget ke Filemon. But now Onesimus is Paul's son. Dan sekarang Onesimus jadi anaknya And Paulus. he writes this letter to lavish on Onesimus. Jadi dia nuliskan surat ini untuk benar-benar menganugerahi sesuatu ke Onesimus. And Paul tells Philemon, Onesimus, I'm sending him back to you. Dan dikatakan kepada Filemon, Onesimus tak kirim balik ke kamu. But while he was with me, he became my son. Karena waktu dia bersama, dia akan jadi anak. Paul said, if he owes any debt, put it on me. Dan Paulus katakan di ayat berikutnya, kalau dia berhutang apapun ke kamu,
Oh, berikan kepada. Tak aku tanggung. No matter how much it is, Paul said, I'll pay it back. Jadi, nggak peduli seberapa itu, aku bayar lagi. See, this is Paul lavishing on Onesimus. Lihat ini Paulus sedang melimpahi ke Onesimus. And Paul goes even further and says, I'm asking for his freedom. Dan bahkan lebih dari itu, Paulus katakan, aku meminta untuk kebebasan dia sebagai budak. And then Paul reminds Philemon, you do owe me your life. Habis itu Paulus ngingetin Filemon, ya kamu berhutang hidup sama aku kan. He says, but all I'm asking is for you to give Onesimus his freedom. Tapi satu-satunya yang aku minta cuma kasih Onesimus ini kebebasan dia. Paul lavished on his sons. Jadi Paulus itu mencurahi hidupnya kepada anak-anaknya. But we saw in Daniel, when you are lavished, it makes you want to lavish others. Dan kita lihat di cerita Daniel tadi bahwa ketika engkau dicurahi, itu membuat engkau rindu untuk mencurahi kepada orang lain. Turn with me to Matthew chapter 23. Mari kita ke Matius 23. We're going to read verse 11. Kita ke ayat 11. Matius 23 ayat 11 yang sudah dapat katakan amin. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. You are not taken in and lavished on to become a ruler. Jadi engkau tidak diambil, dipilih, diundang dan juga dicurahi untuk menjadi penguasa. But you are taken in and lavished on to serve others. Karena kamu sedang diundang dan juga dicurahi untuk kamu mencurahi kepada orang lain. Jesus called the ones he wanted to be with him, to train them to go minister to others. Tuhan Yesus mengambil mereka, memilih mereka yang dia kehendaki untuk mendidik mereka untuk dapat melayani yang lain. This is why Paul took in Timothy and Titus. Inilah kenapa Paulus mengambil Timotius dan Titus. Not so they could have a title and a job. Ya, tidak cuma karena supaya mereka dapat gelar dan pekerjaan. Paul was looking for sons to join his work. Jadi Paulus sedang mencari anak-anak yang mau bergabung kepada pekerjaan pelayanannya. Let's go to John chapter 13. Mari ke Yohanes 13. Jesus showed his disciples how they should lavish. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya gimana caranya untuk mencurahkan hidup mereka orang lain. We're going to read verses 13 through 17. Kita mau baca di ayat 13 sampai 17. Yohanes 13 ayat 13 sampai 17. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Now I want to give you a demonstration of lavish. Jadi sekarang saya mau memberikan demonstrasi tentang bagaimana mencurahkan atau dicurahi. There might be all kind of things going on in your heart and mind. Just watch the demonstration. Jadi mungkin banyak hal yang mungkin akan ada di pikiranmu dan di dalam hatimu, tetapi lihatlah apa yang akan kami lakukan. Because just like with Joseph's brothers, they didn't know the whole story. Dan seperti halnya ya
saudara-saudara si Yusuf mereka nggak tahu semua ceritanya. Can you young men bring in the 5 chairs? Bisa for us? cowok ambil 5 kursi dari luar.